nanti kalau kita bicara 4 big banks udah tambah dong 5 big banks Iya, harusnya jadi ya. 5. Kalau Benar. udah masuk Makanya MSCI. gue kan dari dulu ngomong beli BRIS itu TCA. Hmm. Apa dollar Hmm. cost average, lu nggak usah Iya, takut, iya. itu kayak BCA. Iya, iya. Oh, gue jadi paham deh. Jadi kita lagi persiapin BRIS nih untuk masuk LQ45 lah. LQ45, sorry, masuk 5 big banks lah. Iya. Dan ini tuh dia punya, gue kalau dulu tuh mikirnya gini loh. BCA tuh kan kita bayar 4 kali book, 5 kali book ya mungkin nggak tahu lah. Itu karena the best bank kan. Itu kayak safe, cost of fund paling rendah. Jadi kalau lagi jelek dengan dia beli government bond aja udah cuan gitu kan. Orang lain mungkin cuan mepet, dia government bond cuan sisi. Terus dia kalau lempar mortgage nggak ada orang bisa ngalahin dia. Jadi yang equality selalu ke dia. Kalau dia mau kejar corporate equality kan loan-nya dia nggak ada yang ngalahin bunganya. That's why we pay a lot for BCA. BRIS itu is the only biggest bank on syariah. Bagi yang mau syariah, pilihan lu apa? BTPS belum tuh kantornya ada di mana-mana. BRIS pasti ada. Sekarang dia ada jualan emasnya Antam gitu kan. Ya kan sesama government tuh. Maksudnya dia banyak things that you can do, ada bank yang syariah cannot do. Sekarang pertanyaanku, kalau BCA itu kan masih ada musuhnya tuh. Misalnya lu bisa mau ngasih loan nih ke perusahaan saya Sinarmas. Kan Mandiri bisa nawarin juga, BNI bisa nawarin juga, BRI bisa nawarin juga. Ini nggak ada. BRIS mana ada lawan? Iya. Begitu Tapi secara kata syariah keluar gitu, kagak ada lawannya, men. Secara komposisi kayak kasa dia dengan ininya, dia termasuk yang tinggi kan kasa. Kasanya dia kagak ada kata kasa kan, tapi dia ada tabungan haji. Iya. Tapi kan itu kasa yang super kasa. Ya tabungan haji itu super kasa lah kalau bahasa keuangannya. Gak ada lawan gitu. Nah sekarang pertanyaanku nih, bank nomor 1 tapi lawannya banyak, lu kasih 4 kali book value. Ini bank mungkin gak secamik BCA ya, tapi gak ada lawan, monopoli, Bo. Lu mau kasih berapa kali book value? Sekarang market cap BRIS berapa ya sama BNI ya? Aku mau buka RTI soalnya. Kalau bisa ngalahin BNI sih, wow. BNI kan berapa seratusan triliun ya kayaknya ya. Lu lihat aja. Bentar. Tunggu RTI gua dulu. Atau buka di Stockbit deh. BTN Syariah size-nya kecil banget. Beda. BCA Syariah, aduh, swasta nggak bisa do syariah percaya gue. BNI kan 200 triliun nih BNI. Kalau BRIS 145. Bentar lagi kan? 50-an triliun. Iya, 20% lagi ini tuh. Ini BRIS belum masuk MSCI loh, BNI sudah. Berarti logikaku dia bisa masuk MSCI kalau naik kurang lebih 20% lagi dan more liquid bisa. Tapi harus placement dulu. Nah, ini kalau BTPS ini kebetulan kan aku nggak ngerti sih, banyak banget yang Kecil suka mungil, nggak BTPS ada yang yang lihat lah nanya. itu mah. Iya, aku sendiri sih memang ada ngerekom BTPS. Aku tahu ini mau reversal, tapi aku sendiri pun even nggak ada beli, nggak ada di dalam aku punya watchlist utama gitu loh. Tapi kalau ya aku sekedar bahas ya trading BTPS menurutku ya. Lu trade ini itu. Ini reversal BTPS. Kalau cuman sekedar begini ya that's easy 1600, simpelnya gitu. BTPS 1600. Nah gitu doang. Ya ini pasti dapat keuntungan salah satunya dari cut rates juga lah, paling flow gitu doang, flow orang yang spekulasi ikut beli doang gitu loh. Tapi kalau untuk in long run aku masih BRIS itu satu. Terus BBTN juga ciami hari ini karena BTN kan ya proxy dari bank rakyat lah, kalau bunga turun perumahan. BTN. Ya kalau bunga turun orang ambil KPR, nah BTN gitu loh. Balik ke 1.600. KPR tuh paling gede tuh BCA. BCA ya? Jauh. Aku tarik 24 Juni sampai saat ini, wah kayak foreignnya tuh ciamik banget sama BTN. Dan average mereka nggak rendah-rendah amat, 1360, 14. Jadi sebenarnya I think BTN ini di dalam 3 bulan ke depan dia bakal susah lah ngelewat 1600, tapi dia bakal main di sini nih.
Nah, buat kalian yang pengen beli 1.400, 1.450, jualnya di 1.600, 1.650. Nah, itu kayaknya all banks oke lah, udah kita bahas. Lalu kayak aku tuh in the name di bawah-bawahnya Ci. Biasa ini kan udah mulai kayak 2020 nih, rotasi udah mulai jalan nih. Fund juga kayaknya market juga Fund mulai fully invested oke. loh. Cashnya udah nggak banyak. Jadi fund tinggal jualan doang. Resiko juga ya. Nggak usah kita jualan, sebentar lagi RM juga suruh kita TP. Wah, itu BRI Indeksnya all time high. hari BRI hari ini 500.000 lot loh, di offer loh, gila, malu nggak kira-kira itu yang jualan, Nggak, maksudnya kita coba nggak usah ditahan kayak jualan pun. RM pasti nanti nyuruh nasabah-nasabahnya pada TP kan. Ya kan kalau dia nyuruh nasabah TP, kita juga jualan. 500.000 lot, bener sih, kayak anjir ngapain lu kayak begitu, gue sampai Yang ngomong tuh sih di grup. minggu lalu kan gini, kan ingat bilang, yang kita live terakhir aku bilang, kalau asing yang aktif, kita mau aktif, itu melihatnya BNI. Tapi kan kalau flow kan semua juga kena kan. Jadi BRI naik karena flow, tapi yang aktif jualan. Kalau BNI itu kecipratan flow tidak sebanyak BRI, flow yang pasif, cuma yang aktif beli, gitu aja. Gue bisa asumsiin kayak begini nggak sih? Karena waktu itu kan dari data yang pernah lu share, itu di tahun 2023 jumlah pasifan itu udah di atas jumlah Iya ya, aktifan. udah Nah, di atas. oke. Gua narik deh, selama 3 bulan ke belakang kan inflow tuh di HSG tuh. 2 bulan ke belakang inflow gila-gilaan tuh. Gue bisa asumsiin nggak kalau seandainya dengan cut rate seperti ini, maka 3 bulan ke depan minimal inflow yang sama dengan yang kemarin Karena masuk. sebenarnya sejak bulan Juli udah di front run sebagian. Ya, ya, Biasanya ya. yang front run tuh yang aktif. Jadi aktif Betul, udah masuk. betul. Gue bisa nggak berasumsi bahwa setelah the Fed cut ini nih, yang pasif baru mulai keluarin nih portofolionya dari Amerika masuk ke emerging market nih. Bisa nggak gue Enggak sih, asumsiin kayak gitu? enggak Terlalu kasar udah di kayaknya. front run. Tapi kan kemarin 50 pips. Mungkin ada yang kaget gitu kan. Terus Ya, terus kok gede masih banget ada gitu loh. tambahan. Ya, Soalnya ya, kan ya, kemarin ya. yang in the price Juli kan 25 Hmm. pips. Itu Duh, udah gue di tuh, front run semua, udah terus masuk gue, semua. oke, gue tuh capek banget juga sama orang-orang yang nge-DM bilang, kok ini sebentar lagi crash. Potongnya 50 bips, itu sama kayak COVID. Ya ampun, COVID itu jatuh karena pandemi, Bu. Iya, Marketnya karena jatuh bisnis mati. karena bisnis aja nggak bisa jalan. Kalau ini, the Fed itu cuma pengen nyelamatin unemployment rate, NFP. Kemudian ya inflasi mereka udah 2%, jadi mereka naik kayak nothing tulus gitu. Dan bahkan ini benar nggak sih katanya ada sinyal kalau Mereka pokoknya berusaha soft landing lah. Mereka lagi nyetir-nyetir gitu supaya soft landing. ya. Sementara kalau kemarin kan nggak diapa-apain tiba-tiba hard landing, bukan hard lagi itu lunjam dari atas free fall, pum, hancur. Lalu ini Ci, beberapa lagi nih. Ini kayaknya banyak nih yang harus di ngomong malam ini nih. Dan tapi nanti waktu Eh, gue turun mungkin muka gue hilang ya, tinggal suara. Oke, eh kita bicara soft landing dan hard landing nih. Nah, bener nggak sih Oke. kalau Pak Powell itu dari speech kemarin tuh mengindikasikan kalau tahun ini tuh belum selesai cut-nya? Belum masih lanjut. Kan kemarin 50. Jadi mungkin, tapi dia kan ngomong kan, lu jangan expect berikutnya 60 lagi. Jadi mungkin 25. Tapi kan semua orang bilang ada 3 kali cut. Jadi ya sekarang lu instead of 25 3 kali, sekarang lu dapat 51, sisanya mungkin 25. Dalam waktu 3 bulan berarti bakal ada 2 kali Pokoknya lagi. sampai akhir tahun lah. Oh, oke. Dan itu yang gue suka tuh kayak gini Ci. Ya, that means passive fund itu masih nahan diri juga untuk masuk inflow ke IM. Jadi nanti semakin potong nanti makin ada yang masuk, semakin potong nanti semakin ada yang masuk. Dan sekarang ini belum di M gitu loh. Kalau kalian lihat hari ini yang jualan perbankan kita tuh lokal-lokal semua, ya bener. Fund-fund lokal yang memang udah beli-beli di bawah di counter sama foreign. Nah pertanyaannya kan jumlah barang lokal yang pegang yang mau jualan dengan barang foreign mana lebih banyak? Nah kalau berdasarkan analisa kita tadi, mestinya BNI itu Kalau asing, kalau bank, big four bank, foreign lebih banyak. ya jadi Gue pernah, view gue kita ya gue pernah ngitung itu. Free floatnya big four bank tuh hampir 50% lebih itu asing. di foreign. Terus sisanya itu Nah jadi fund lokal sama retail. Gue mau masuk lift, mungkin hilang 3 menit gitu kali turun bawah.
Lo Oke, ngoceh-ngoceh oke. apa? Nanti gue menyambung diri sendiri. Oke, jadi logika gua adalah perbankan kita tuh masih bakal dapat flow sampai Desember. Kalau kata Ko Bernard tuh tsunami inflow bakal masuk. Nah, jadi buat kalian yang dari kemarin, gue tuh sampai berdebat sama sama salah satu klien yang ngirimin postingan salah satu influencer yang bilang kalau cut rates itu artinya crash. It's no, cut rates itu penyelamat dari crash. Dan saat Di ini, US-nya apakah mungkin US marketnya crash? turun. Ya, US market mungkin US. turun. Hmm. Dan apakah crash? Enggak. Itu cuma pengen nyelamatin unemployment rate aja sama NFP gitu doang. Dan itu soft. Jadi kayak Powell makin lama tuh makin tahu harus ngapain gitu loh. Ini enggak ras, ini cutnya tuh enggak ras, very soft. Nah, cuman yang gue perhatiin sahamnya nggak bisa sembarangan. Lu nggak bisa sembarangan pilih saham. Kalau lu main kayak saham-saham kecil yang gitu, ya itu mungkin cuma sekedar ikut flow ya. Tapi kalau seandainya saham-saham yang memang proksinya fund, proksinya foreign, nah itu mesti di-adjust. Itu satu. Yang kedua, gue melihat nih, ini nggak usah bahas dulu lah. Kan kalau cut price itu kan proksinya harusnya tech stocks ya. Makanya kemarin kalian lihat Goto dari 50 sempat ke 60 lalu main-main lagi sana sini. Tapi I think itu minor lah. Karena tech kita itu porsinya di IHSG paling berapa persen sih, Ci? 1,5? Nggak sampai 2%. Kayaknya tech stocks kita untuk weighting. Tapi kalau aku lihat bank-bank digital, bank-bank kecil yang kemarin terkapar, kalau seandainya perbankannya udah lumayan naiknya udah exhausted nih, BRI udah sampai target, BNI udah sampai target, BCA Bank Mandiri udah mulai koreksi. Nah, itu next yang main tuh BRIS, BTN, Arto, BBKP, BBYB. Itu yang aku lihat. Nah, itu kalian yang di grup kalian mestinya tahu lah. Kita Arto udah dari bawah, BBYB lumayan, masih belum break. BBKP kita dari 66 sampai 64, sekarang udah mau 70. Menurutku BBKP ya, kalau seandainya memang Kokmin sama Bosowanya serius, this time momen ini, momen cut price ini harusnya mereka nggak lewatin ya kesempatan itu. Nah, terus yang kedua, properti. Ini kan yang paling kita khawatirin terjadi penjualan, price in katanya. Kalau udah cut price justru hancur. Faktanya, Sumarekon hari ini ada yang jual lokal lumayan jual PD 15M, kemudian YP 8M, tapi ada yang masuk juga lumayan NI, BB, AK. Jadi aku bisa bilang Sumarekon worth to buy nggak? Masih worth to buy. Dan ini proksinya ini entah kenapa tuh belakangan banyak banget chat yang nurut ya. Sumarekon cup and handle break di sini. Kita beli tuh nambah di sini di 580, 600, 580 di grup. Target kita 720. Bukan 700 loh, 720. Hari ini tertinggi Sumarekon 720 pas. Nah, jadi untuk besok-besok apakah dia bisa ngelewat 720 atau enggak? Menurutku lewat. Dia bisa ke 900. Tapi dengan posisi resisten pentok seperti ini dan seller keluar lumayan, ya dia koreksi dulu lah. Setelah koreksi, main-main dulu sideways, baru nanti kita lihat lagi. Nah, kemungkinan euforia ini akan terjadi selama 3 bulan sampai Desember. Apakah akan ada window dressing? Apa yang mau di window dressing kalau seandainya windownya udah bagus gitu. Jadi nggak usah harap sama window dressing, cuman by historical November is a correction day, is a correction month. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Itu satu, Sumarekon. Kemudian BSDE yang kemarin juga sempat ada seller keluar lumayan gede ya, YO ya kalau nggak salah sellernya ya. Aku juga nggak tahu dari mana BSDE. Sellernya lumayan ya, YO gila gede banget keluarnya. Aku nggak tahu sih, tapi so far itu not a big problem karena itu nggak matahin trennya, hanya sekedar retrace yang agak berlebihan. Jadi BSD menurutku 1350 masih lewat 1350 agak lumayan tuh. Oke, lalu ini pasti yang kalian tunggu-tunggu kan, Pani. 10.000 udah sampai. Hari ini broker hari ini lumayan ciamik. Cuman sayangnya LG RF reduce juga lumayan gede ya, tapi foreign BB, BK, MG masuk lumayan. Nah, ini pasti ada corporate action. Selain dari corporate action, ya Pani kan baru masuk sektor properti ya, dan digadang-gadang kan pengen masuk ke MSCI. Kalau memang dia berhasil masuk MSCI, maka fund aktif itu pasti front run duluan, pasti bakal masuk duluan, pengen jadi salah satu portonya. JP Morgan juga salah satu yang memasukin Pani ke dalam portofolionya dia. Nah, itu satu. So,
Aku invite. Cek aja dulu. Oke, sambil jalan kali nanti dia. So, Pani ini bisa ke berapa? Aku nggak tahu lagi. Tapi kalau aku lihat sih, halo. Halo, sorry tadi gua kena FCA. Nanti kita bahas yang Gasolin FCA masuk sekalian. FCA, men. Nah, ini Vibo terakhirnya 12.000 ya kena nih Pani nih 12.000 ya enjoy the ride aja lah. Itu properti kita semua udah bahas. Dan si Mike, properti katanya itu lu buram loh, anak kan nggak kelihatan. masa Catnya katanya buram. sih? Ya, Mbok. Itu komentarnya di itu. Komentarnya buram. Nah, oke, harusnya udah benar nih. Lalu ini, nah terus terang sih aku malas bahas sih. Jujur aku malas Kelihatan nggak? bahas. Pertama, kayaknya harusnya kelihatan nih. Nah, udah bagus tuh Udah, katanya. Brand, kalau aku hitung dari zaman. Juli ya, Juli awal, plop. Nah, inflow-nya tuh baru hampir 3T. Mestinya besok itu ada masuk inflow 3T paling enggak, atau 2T-an. Berarti besok tuh bakal rame tuh. Cuman apakah pasti naik? Belum Apa? tentu, satu. Brand Karena besok ini mesinnya merah. kelihatan, nah aku curiganya juga gitu. Karena muatannya terlalu banyak. Ya Biasanya kalian kalau bisa nilai sendiri. rebalancing, orang-orang udah pinter nih, tinggal cepet-cepetan Iya, jadi kan. Jadi most justru likely merah sih. dibanting. Yes. Iya. I do believe. Makanya hari kemarin targetku tuh cuma sampai 12.000 cukup. Ini kalian semua yang nonton di sini harusnya jadi saksi tahu kita target 12.000 doang cukup. Nah, bisa nggak di atas 12.000? Bisa. 2 bulan lagi atau 1,5 bulan lagi. Nah, lu ada conviction nggak sih, Ci? Boleh nggak sih kasih tahu kita? Lu yakin nggak sih? Seberapa yakin lu November bisa masuk MSCI? Gua udah dikasih satu broker asing masuk. Tinggal nunggu satu broker asing. Jadi ya saat ini 60% lah masuk. Kalau broker asingnya kedua confirm, ya masuk. Tapi butuh, Di angka sekarang udah bisa masuk harusnya ya? kalau hitungannya broker A, angka sekarang sudah masuk. Dapat flow-nya Hmm, ngeri banget. Pokoknya flow-nya di atas 10 triliun. ya. Dan menurutku kayak Pak Pepe mungkin FTSE kali ini ya dia kalau dia berkaca dari pengalaman sebelumnya dibuat kayak begini, ditumpangin, dibiarin semua yang mau ngecopet-copetin dikasih juga, dipanting langsung kena FCA, dibanting kayak begini. Nah, so this time dia nggak mau gerasa gerusu. Sebenarnya dari 8.000 ke 12.000, 4.000 poin Dia, itu udah dia 50% jualan loh. terus kayak kan. Jualan Ya yang masuk terus ini DP. asing kok. Bukan. Asing-asing masuk semua tapi nggak bisa kenceng. Harusnya Ya. logikanya 2 triliun tuh udah kemana-mana, tapi ya I know dia nggak mau ini kenceng banget. Menurutku game plan-nya tuh 1 bulan lagi. Jadi brand untuk saat ini besok ya nggak perlu lah lu copet-copetan. Kalau mau copet-copetan ya mungkin dikit doang lah, jangan too much Menurutku speculate gitu loh. merah sih. Menurutku ya. Yang mau Bisa. jualan besok kan udah ngantri tuh. Para hedge fund yang udah nge-fronting di depan. Ya Terus orang-orang yang udah punya gitu kan. hmm, Ya nanti kalian-kalian. karena menurutku Pak Pepe eh, daripada ngerebut jualan sama kalian di atas, mendingan dia banting ke bawah kasih semua sekalian. Toh dia tetap dapat 6T gitu loh, meskipun di bawah gitu loh. Ini logikanya tuh kayak Jadi gitu. Nah, lalu jangan di kaget antara ya kalau semua besok merah ya. dan 12.000 kita juga bilangnya cuma 12.000 ya, nggak di atas itu ya. Mesti ingat tuh. Nah, ini justru satu yang aku sedikit tertarik adalah BRPT. Semoga aku nggak salah, BRPT ISO kayak sebentar lagi nih mau main satu. Nah, ini penannya tuh udah cakep. Targetnya tuh ke 1.400 terdekat. Kalau lewat 1.400, Berapa? tuh 1.900 atau 2000 2.000. lah. Lu sukanya Hmm. mendiskon gitu. Biar hit rate-nya kena. Kalau terlalu tinggi kan males nunggunya. Tapi I think not so soon lah ya. Mungkin 1, 2, bisa jadi 3 bulan menurutku. Apalagi biasanya Pak Pepe tuh jalan kalau market jelek tuh. Pengimbang indeks tuh. Jadi kalau seandainya eh, BCA mulai koreksi, Bank Mandiri mulai batuk, BNI mulai retrace, mulai price in tuh, mulai ada sedikit-sedikit yang TP, asing lokal-lokalan udah mulai jualan masif. Nah, itu biasanya ini nih yang jalan BRPT sama brand.
Nah, cuman jujur katalisnya apa aku nggak ngelihat sih, nggak ada. Paling mendekati tuh IPO dari anak usaha Pak PP yang baru yaitu anak TPIA ya. Tapi aku lihat ya bensinnya mungkin bisa jadi dari ini itu satu sekedar spekulasi liar. Karena hari ini yang beli BRPT lumayan. Wih, NI. Wah, Waduh, aneh nih. Ini aneh nih menurutku. Nama-nama di belakang BNI Sekuritas ini kan serem-serem nih. Padahal owner jualan nih, HP, ZP jualan nih. Ah, tapi ada BK, ada SH juga. Arta Sekuritas aneh. Menurutku something lah ini BRPT hari ini. Nah, targetnya sih terdekat 1.400 dulu, nextnya udahlah. Nah, lalu kayak ini sih belakangan nih ya, MAPI, MAPA, Aegis. Wow, surprisingly, sejak what itu kan, happened gitu loh. sejak angka retail keluar kan. Mhm. Kan first line kan bank, kedua kan consumer related. Itu kan waktu itu pilihan pertama kan Alfamart. Kalau yang besar-besar ya, yang top Yes, tier yes. fund-nya. Tapi kan Hmm. kalau lu move ke second liner ya MAPI, MAPA, Asus, terus Indofood, apa ICBP itu kan yang tier berikutnya. Hmm. Kalau misalnya mereka lihat, oh gila banknya udah all time high, ya mereka move ke bawah kan, second tier. Lalu satu Ci, ini aku kan ngelihat kayak Mayor nih kan bagus nih, inflow foreign-nya bagus, secara cat juga oke. Padahal kalau kita lihat by Kalau fundamental Mayora pasti harusnya aktif, har- pasti aktifan. padahal kalau lihat Karena dia nggak fundamental ada di harusnya, MSCI kan? oh dia nggak ada MSCI ya. Nggak. Jadi kalau Padahal Mayora kalau kita lihat, ada asing, hmm, kalau ada Mayora asing masuk itu pasti aktif. hmm, kalau kita lihat secara sentimen mestinya dia nggak favorit kan, dolar Favorit melemah. Mayora Hmm, is always the favorite. Karena in term of quality company, ini the best in consumer. hmm, Cuma kan nggak liquid, hmm, makanya dia nggak pernah hmm. nongkrong di indeks-indeks itu. Ya Iya, berarti iya, kalau iya. ada asing beli di Mayora, itu biasanya aktif, orang yang benar-benar ngitung, lihat Hmm, margin gitu-gitu. Jadi hmm, Mayora tuh biasa di drive oleh fundamental, bukan oleh hmm. flow. Oke, oke, make sense. Nah, lalu ini Ci, do you have any insight on Bumi? Ini ya pasti udah nggak ada Bumi, hubungan sama call-nya. enggak sih, Bumi kemarin ada yang info, katanya apa yang diharapkan udah di approve. Itulah intinya. Ya, berarti kemarin Mbak harusnya bisa bagi dividen nih. Not now, tapi paling nggak kalau dia bisa ngelakuin yang dia mau itu, dividen udah kelihatan di ujung gitu kan, di end of the tunnel ada cahaya. Terang terusnya dividen. Kalau dia bisa bagi dividen berarti cahaya terang itu menunjukkan profitnya mulai normal. Ya, 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 ya. Kalau kita lihat Broksum sih, lucu tuh ada Supra Sekuritas, you know who lah ya. Supra Sekuritas 56M, BB, RF, PD, AK, wah gila. Serem Ini kan? bayar serem semua bayarnya. Nah ini kalau koreksi 100 ya yuk makanlah. Kita orang sih ada dari berapa ya 95 ya. Ya kita orang dari iya dari sini deh. Dari 80-an, dari 85-an kita udah 89. udah punya. Ya. Dan kalau kita lihat pattern ini ada pattern nggak ada. Ini teman-teman pasti nggak jarang lihat di buku. Ini sebenarnya ada. Kalau kita bicara chart pattern ini namanya kayak apa sih reversal bottom tapi memang kelebihan kelebihan kayak Itu yang namanya apa sih? Double bottom bukannya? ya, ya, bisa juga double way. Cuman ini bottomnya kan kelewat. Biasa yang bottom kelewat Oh, kayak begini itu justru yang bagus karena dia check out gitu loh. Karena dia anggap itu udah konfirmasi dia berhasil rebound lagi. Nah, biasanya itu yang lebih kenceng malahan. hmm. Jadi piro nih Target sih kalau pakai cap? 150. Wih, 150. 150 nih. Ya, 150. Menurut gua bisa. Oh, lalu lalu ini sih lagi ini sih udahlah nggak usah terlalu pusing lah ya Adro asing koreksi dulu lah 4.000 gitu loh lu berharap ke berapa lagi cuman yang menarik tuh justru malahan Saratoganya kan sih ya mestinya ya. Mm-mm. Nah ini Saratoga sih menurutku bottom wave 4 hari ini lumayan dikonfirmasi aku belum cek bayarnya Saratoga hari ini September 19 netral aja sih LG yang beli tapi ada yang jual juga ya rebound mungkin Saratoga 3.000 lah ini kalau bottom wave 4 masuk next naik ke 5.000 3.000 kalau Adro skip dulu tadi lalu have any insight other sih yang lain Apa yang lain? kayak Komo
harusnya nggak ngefek dengan cutters gimana kayaknya ya. Enggak, komonya tak lihat kemarin kecuali emas ya. Komo mungkin yang bullish kok cuma emas kali. Sama Bitcoin kali. If you consider Bitcoin komo. Hmm. Yang Berarti lain kayak Indo enggak kan, yang lain ada China factor. Jadi yang lain kayak misalnya nikel itu ada demand problem. Kayak oil juga mungkin ada demand problem kecuali ada supply problem ya. Tapi demand side kan pasti weakening. Kita berarti ngomong demand side itu oil kan and gas, keseluruhan lah. Jadi oil and gas tergantung ada biasa aja supply lah. cut apa enggak. Ya, ya. Kalau Oke, ada oke. supply cut misalnya perang di mana atau pipa di mana macet ya itu oilnya rebound. Ya kan? Tapi on the demand side pasti weak. Kecuali emas, karena emas kan beda ya. Orang yang beli central bank untuk jadi reserve ya sama Bitcoin, if you consider Bitcoin itu komoditi. Hmm, oke. Kalau yang lain sih Ya. demand side problem paling kan tadi kayak kita ngomong euforia dari apa weakening US dollar aja kan, komoditi naik rebound tapi bukan something yang sustainable menurutku selama demandnya ada problem. Dan itu ke reflect ya at least 3 month lah ya. Ya, ya Pembuktiannya 3 biasa tuh bulan. kalau habis cut ini yang Indonesia gitu-gitu yang Asia tuh euforianya up to 3 month. Jarang sih lewat 3 month up to. Lalu ini Ci, ini kita nggak bahas fundamentalnya lah karena kita nggak suka pasti ya. Lu juga nggak suka kan Astra, tapi mestinya ini juga dapat Ya flow dong. flow. Oke, Astra sejak ada rumor yang dijual tuh sebenarnya reversal lah. Maksudnya kan Astra kan PE wise kan nggak mahal, cuman kan they don't have EV yet gitu kan, jadi orang-orang yang asing kan nggak mau. Cuman kan kalau lu pikir secara fundamental they are not expensive and they pay good dividend. Hmm, Jadi sejak ada hmm, kata-kata rumor is on sale itu mulai re-rating sahamnya. Jadi now hmm. Astra is moving, satu dia dapat flow karena dia di MSCI itu pasti. Dua ya itu apa spekulasi about possibility of Astra being sold. Dan dengan Capex harusnya ya adalah tipis-tipis earning tambahan untuk mereka. Ya nggak sih? Kenapa? Dengan Catres harusnya adalah tambahan earning buat mereka, Dia tambahan sih katalis. sebenarnya debtnya nggak banyak, jadi nggak ngefek. Buat dia kan Ah. dia, dia malah mungkin depositonya turun kali. Kan cashnya banyak dia. Dia cashnya banyak sih Pak di deposito sih. Iya, 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 Dan iya. dia kan kayak UT segala kan US dollar base. Jadi kalau US-nya menguat sebenarnya dia nggak oke. Dia kan 18 Juli. revenue US si UT. Ya. Nah, jadi semenjak Juli sampai sekarang, wah itu flow-nya ke Astra tuh lumayan. Jadi buat kalian yang Sorry punya kalau Astra, ya oke lah, rupiah jangan. menguat. Kalau rupiah menguat UT nggak oke karena dia kan dapatnya US. Ya, ya. Rata-rata all the mining sector kalau rupiah menguat jelek lah. Iya. Oke, paling itu sih malam ini. Yang menarik lagi itu CPO. Itu kan Wah, tadi ada kata-kata Levi-nya diturunin. ya. Jadi fixed rate of 7.5%. So you are saving like almost between 1% to 2%. Jadi petani karena Levi itu salah satu komponen yang ini ya plasma ya. Jadi hitung kasar, nanti gue hitung kasar, super kasar. Kalau satu petani punya 2 hektar, mungkin dengan penurunan Levi yang beda 1-2% ini, sebulan ya maybe you can get about 800,000 rupiah sampai 400.000 ekstra, ya kan? Kan itu kan angka nggak banyak ya. Kalau pikir wah apa itu sih patching doang sebulan. Tapi kalau lu mikir BLT-nya kita itu cuma 189.000 sebulan. Jadi ini kayak 2 kali BLT ya kan. Mungkin buat kita nggak gitu ngefek, tapi buat mereka mungkin ngefek gitu loh. Karena kan kayak 2 kali BLT kan, every month. Jadi ya Terus ada gitu proxy itu fund berlaku CPO yang itu gede. mulai berlaku today kan. Jadi ya mungkin ke depannya itu bisa bantu purchasing powernya yang grassroots. Jadi retail yang middle low. Ya, Jadi mungkin ya kayak apa staple ya kayak Unilever gitu-gitu pokoknya yang ya, consumer ya, 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 ya. Yang staple gitu. gue pikir tuh kayak Wim kayak gitu-gitu loh. In the name of Wim juga Ya bisa ya kan? Ya, consumer staple mungkin to a certain extent rokok, tapi rokok lebih penting exercise. tes. Jadi mereka ngerokok yang illegal gitu kan. Jadi Berarti CPO-nya CPO stoknya nggak biasa aja lah ya. CPO CPO stoknya stoknya biasa pasti aja. ada benefit.
pasti ada benefit karena Levi-nya kan turun. Tapi kan biasa kan pass on juga. Maksudnya pasti ada benefit CPO stoknya. Cuman aku lebih seneng petaninya sih. Soalnya itu lebih impact buat Ya, ekonomi Indonesia. ya itu juga untuk GDP dan efeknya semua gitu loh. Termasuk Kalau Astra CPO juga stock tuh, bisa gitu loh. kalau CPO stock gini ya, lu profitnya Tiami pun ya, kan asing nggak boleh beli. Soalnya kan non Non ESG. ESG Paling ya ya percuma juga. beli kan berarti mainannya lokal. Iya. Lokal kan paling nggak bener fundamental Mentok-mentok nih. weighting doang Jadi paling kayak ada tambahan ngitung weighting ada isi gitu dividend yield ya loh. kayak kayak inilah kayak Hmm. lu beli call aja, Hmm. lu ngitungnya dividend yield Hmm. gitu-gitu kan. Hmm. Jadi bener-bener main funda Hmm. kalau di CPO. Kita orang kalau di Kalimantan tuh gitu, Ci, harga karet naik, harga sawit naik, penjualan mobil naik, udah penjualan baju naik, penjualan handphone naik, Nah, gitu. Itulah ya indikatornya. makanya menurutku dengan mungkin ada additional 500,000 400 to 500,000 rupiah atau ke orang-orang ini sorry 300 ke 400 kalau mau main ya retailernya atau lu beli staple-nya. Yang pasti Staple tuh, retailernya bukan MAPI yo, mungkin malah Alfamart atau yang pokoknya kayak gitu MIDI gitu-gitu yang apa Ramayana mungkin kecipratan atau yang staple foodnya rokok terus Echas masih Mayora, bisa lah ya. ICBP. Echas masih bisa lah ya. Esas nggak terlalu middle low Ya, ya. yang bawah mesti. Ya, Wim bisa juga. Nah pokoknya kayak gitu lah yang staple-staplenya. Angkanya pasti bagus kok. Oke, that's itu PR kita. Oke deh, sip. Apalagi Ada yang nanya ADMR tuh, Ci. Kayaknya nggak ada hubungannya lah ya. oh ADMR nih. Tadi ada satu company yang Hmm. selalu dipakai untuk perbandingannya si ADMR. Company Malaysia. Namanya Press Hmm. something, Press Material, Press something. Itu baru ada announcement dia buka pabrik alumina itu berarti kayak Cita ya, di Indonesia, ada di West Kalimantan. Oke. Sama lokal namanya Alka, kodenya Alka Ara tadi. Hmm. Nah itu kan Oke. ya itu selalu itu valuasi lebih tinggi dari ADMR. Tapi kan selama ini dianggap itu si company yang Malaysia itu is a green aluminium. So Hmm. it be interesting dia bikin alumina di Indo gitu kan. Hmm. Most likely kan pakai batu bara. Hmm. Jadi it will be interesting to see whether it affect their valuation or not. Nomor satu itu. Whatever happen to them pasti reflected ke ADMR. Soalnya ADMR kan harusnya tahun depan ya. Dia punya itu jadi ya. Aluminiumnya. Aluminanya. Aluminium. Tapi ADMR nggak porsinya bikin masih kecil alumina. banget kan? Siapa? Porsinya masih kecil banget dengan cooking coal-nya dia kan. Uh, yes, tapi kan 500.000. Soalnya yang di Malaysia ini Hmm. Hmm. valuasinya, kalau lu separuh, lu lihat Malaysia punya valuasi bagi dua gitu aja. Hmm. Terus lu Berarti kenaikan tambahin hari ini. cooking coal on the top of it. Hah? Berarti kenaikan hari ini itu bukan karena aluminiumnya tahun depan udah mulai digarap, tapi karena memang ada standar valuasi yang bisa di-compare. Hari ini gua Paling gitu. rasa ya part of euphoria aja ada roja naik. Iya sih. Biasa kalau Terus ada naik kan valuasinya perusahaan ADMR ke Malaysia itu katrol. berapa sih? Valuasi perusahaan Malaysia itu berapa sih, Ci, Mahal. ininya? Alumina tuh. Berapa ya? 10 billion ya kalau nggak salah. Dulu ya. Coba lu cek aja press-nya. Press material apa press apa gitu. Lu cek coba. Oh. Kalau di-compare ke ADMR mestinya berapa tuh? Nah makanya dulu kan ada orang ngomong kan, itu 10 billion, ADMR kan separuh nih. Berarti aluminiumnya ADMR kalau udah jadi itu 5 billion. Hitungan kasar ya. Plus dia punya cooking coal. Jadi ADMR harusnya berapa? Dulu ada yang ngitung gitu. Oke. Cuma itu green. ADMR kan yang pertama ini nggak green. Jadi mungkin diskon. Oh, ada yang nanya ini. Tapi ini sih jawabannya juga kalian semua udah tahu. Nanyanya PNLF sih. Ya itu kalau deal on terbang udah itu. Nah pokoknya kalau deal off 800, deal off nopek, udah gitu toh. Kan rumusnya cuma gitu kalau panin live. Kalau deal on 800, deal off 200. Sekarang crossroad antara on and off. Persimpangan jalan ya. Tapi kalau gue lihat sih ya ada nih arah-arah naik nih.
PNLF, BRPT, in the name 2 itulah. Adro udah skip dulu, perbankan biarin aja, Pani biarin aja, properti biarin aja. Retailers oke. Ya, sama nanti paling kita tunggu mana yang koreksi duluan. Iya, nggak banyak pilihan juga kita. Nggak banyak Komoditi pilihan, kayak bener. flat ya. Bener, flat, bener. Yeah, we have Oke. not much choice actually. Itu lagi. Ya kecuali mau trading kecil, ngerti nggak, Mike? Iya Yang kayak bener, sama-sama 5% yang kabur, tiba-tiba 5% muncul. kabur. Ya, 3%. Atau tiba-tiba muncul ya silakan ikut gitu loh. Tapi kalau untuk panjang enggak. Yang benar-benar untuk panjang enggak banyak. Iya. Apalah, sabar. Kan udah make money, jadi ya next gitu kan. Sabar aja. Iya, benar, pasti ada aja, jangan terlalu Daripada dikejar lah. ngawur-ngawur malah rugi. Mungkin yang boleh dilihat bumi sih. Bisa jauh. Oke. Gue denger sih ada repo, bener nggak sih, Cik? Yang baru Nggak tahu dijual. gua. Belum dengar. Hmm. Belum dengar. Tapi Tapi bumi kan tapi yang pasti kalau kalian tahu ya, ini serem semua. SSBB, RF, AK, PD, LG itu serem semua. AZ, ZP, BK, ini ngeri-ngeri udahlah. semua ini. Itu ngeri. Serem lah ini. Kalau kalian tahu. Oh iya, ini Cik. Nah, bahas FCA nih Cik. Nih. Biasa kalau bumi masuk ya kan bakri-bakri relatednya ikut keangkut. Ya, Dewa, RMS. Nah, ini Iya, gimana nih Cik? pokoknya paketan itu. Dewa mungkin boleh kali ya, nggak tahu sih. Iya, harusnya oke. Kalau pokoknya gue cuma dibilangin kalau buminya oke kan semuanya paket. Iya, bumi kan dibeli punya Salim juga. Dewa Salim juga. Iya, pokoknya Nah, kalau ini bumi FCA oke yang nih lain Cik. paket. FCA kenapa? Di luar. Well, Oke. Ini gua gini deh, karena kan sampai saat ini kan nggak jelas aset yang bakal diinjek ke Karwe itu berapa. Di luar dari aset itu, jasa port ini tuh kecil. Dulu profitnya cuma berapa ya? 40-50 M kalau nggak salah, at the peak ya. Kecil itu cuman kayak stevedoring gitu loh, kayak port yang lu ada kayak mesin 3-4 biji. Terus kayak Kecil. ada komparasi perusahaan jasa kayak begini, valuasi realnya berapa sih? Dihargai berapa sih? Ada nggak sih? Dulu ada banyak. Dulu, pokoknya gini ya, biasa 10 sampai 12 kali PI ya. 10 sampai 12 kali PI. Sekarang Karwe Pokoknya value 300 M itu perusahaan. 300 M. Sekarang masih 1 T loh. Ya makanya turun lagi seperti tinggal 30%. Kalau nggak dari kalau sekarang. nggak ada aset baru ya 300 M market cap lu. Segituan. Jadi kalau 1 T ya 70% lagi lah. Oke. Tapi bukan gue dengar udah keluar semua ya. Ada yang nggak bisa, ada yang masuk sih. Ada yang kena juga. Ini jangan. Padahal kita ngomong hari itu kan udah ngomong kan gue. Kalau the deal off kabur. Terus ada yang bilang buy on the weakness lagi. Ingat nggak waktu kita live? Iya. Itu posisinya di sini. Di pucuk kan? Iya, di pucuk. Besoknya Di 6.000-an masih bisa keluar kok. Masih bisa. Terus di sini juga bisa keluar kok, di 4.000 tuh ada yang beli 70-an M. Di 4.000 masih bisa keluar. Beberapa kali bisa keluar.